10 tahun aku bekerja di kota sendiri, kota tempat aku lahir, tumbuh, dan berharap suatu hari bisa hidup dengan layak. Tapi selama 10 tahun itu juga, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar aku rasakan, yaitu menerima gaji sesuai UMR di kota sendiri. Aku lulusan SMA, sekarang usiaku sudah 30 tahun, dan selama masa kerja itu, aku selalu merasa diriku adalah tipe pekerja yang loyal. Aku jarang menolak, hampir tidak pernah memilih-milih. Disuruh mengerjakan apapun, aku kerjakan. Datang lebih pagi, pulang lebih malam, belajar hal baru di luar job desk, semua aku lakukan dengan satu keyakinan sederhana yang dulu aku anggap masuk akal. Yang penting mau dulu saja, nanti juga gaji akan mengikuti. Nyatanya, waktu berjalan usia bertambah, pengalaman menumpuk, tapi gaji itu seperti berhenti di tempat yang sama. Tahun demi tahun berlalu dan aku tetap berada di posisi yang sama, dibayar rendah, underpaid, dan selalu harus mencari pemasukan tambahan hanya untuk bisa hidup mendekati standar minimum. Awalnya aku tidak pernah menyalahkan sistem, aku justru menyalahkan diriku sendiri. Aku berpikir mungkin aku kurang kerja keras, mungkin aku kurang pintar, mungkin aku kalah cepat dari yang lain, mungkin aku memang belum pantas dibayar lebih. Pola pikir seperti itu ternyata sangat umum dimiliki banyak pekerja. Karena sejak awal kita diajarkan untuk melihat kegagalan hidup sebagai kesalahan personal, bukan sebagai gejala struktural. Kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa selama kita mau berusaha, mau bekerja keras, mau nurut, maka hasil pasti akan datang. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada banyak orang yang bekerja keras bukan 1 atau 2 tahun, tapi 10, bahkan belasan tahun, dan hidupnya tetap berada di garis yang sama. Pelan-pelan aku mulai sadar bahwa masalahnya bukan cuma tentang seberapa keras aku bekerja, tapi tentang sistem tempat aku bekerja. Ada satu kalimat pahit yang sebenarnya tidak pernah diucapkan secara langsung, tapi semua orang di dunia kerja tahu itu ada. Kalau kamu nolak, masih banyak yang mau. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Selama jumlah pencari kerja selalu lebih banyak dibanding lapangan kerja yang layak, maka posisi tawar pekerja akan selalu lemah. Dalam kondisi seperti ini, upah bukan lagi ditentukan oleh nilai kerja, tapi oleh seberapa jauh seseorang berani bertahan dalam kondisi minim. Sejak lama kita dibentuk oleh narasi-narasi yang terdengar bijak, tapi sebenarnya meninabobokan. Syukuri saja masih kerja, di luar sana masih banyak yang nganggur. UMR itu buat pabrik besar, perusahaan kecil belum sanggup. Nanti juga naik sendiri kalau perusahaan sudah berkembang. Kalimat-kalimat ini diulang terus, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sampai akhirnya kita menganggap kondisi tidak layak sebagai sesuatu yang wajar. Inilah yang disebut normalisasi eksploitasi. Bukan karena pekerja bodoh atau malas, tapi karena kondisi hidup memaksa orang untuk bertahan. Ketika kebutuhan dasar harus dipenuhi, ketika tidak ada tabungan, ketika tanggungan keluarga menunggu, maka pilihan untuk menolak seringkali terasa seperti kemewahan yang tidak semua orang bisa miliki. Loyalitas akhirnya tidak lagi menjadi nilai moral, tapi menjadi alat bertahan hidup. Aku mengalami sendiri bagaimana banyak pemilik usaha selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Perusahaan masih baru, belum bisa bayar lebih. Kita masih merintis. Nanti kalau sudah stabil, pasti kita perbaiki. Aku percaya, aku bertahan, aku ikut tumbuh bersama mereka. Tapi ketika usaha itu naik, ketika omset bertambah, ketika struktur usaha berubah, bahkan ketika statusnya sudah menjadi PT atau CV, kondisiku tetap sama. Gaji tidak berubah signifikan, jam kerja tetap tidak jelas, dan hak-hak dasar sebagai pekerja tidak pernah benar-benar diberikan. Aku bekerja tanpa kontrak resmi, gaji di bawah UMR, BPJS tidak pernah didaftarkan. Semua ini kalau dilihat dari sisi hukum sebenarnya jelas melanggar. Tapi di dunia nyata, pelanggaran seperti ini jarang sekali mendapat konsekuensi. Pengawasan ketenaga kerjaan lemah, jumlah pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, dan pekerja berada di posisi paling rentan. Banyak yang takut melapor karena takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Proses hukum panjang, rumit, dan mahal. Pada akhirnya, UMR hanya menjadi angka di kertas kebijakan, bukan realitas hidup sehari-hari. Oversupply tenaga kerja level SMA membuat posisi mereka semakin lemah. Skill praktis jarang dihargai jika tidak dibungkus sertifikat atau gelar formal, meskipun skill itu dibangun dari pengalaman bertahun-tahun. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, sistem ini bukan muncul tiba-tiba.
Sejak era industrialisasi, terutama di negara berkembang, tenaga kerja murah selalu menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak berbeda. Daya saing seringkali dibangun bukan lewat inovasi atau teknologi, tapi lewat upah rendah. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas tenaga kerja sering dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang sebenarnya timpang. Negara memilih menjaga roda ekonomi tetap berputar, meski itu berarti membiarkan sebagian besar pekerja hidup di batas minimum. Inilah yang akhirnya menciptakan ekonomi murah yang berdiri di atas keringat manusia. Sistem di mana kerja keras tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Sistem di mana loyalitas sering dibalas dengan janji, bukan perlindungan. Sistem di mana bertahan hidup lebih dihargai daripada hidup dengan layak. Banyak orang percaya pada satu gagasan besar yang terdengar indah, yaitu meritokrasi. Ide bahwa siapapun yang bekerja keras, yang mau belajar, yang mau berusaha lebih, pasti akan naik secara alami. Dalam teori meritokrasi terdengar adil, tapi dalam praktik tidak semua orang memulai dari garis yang sama, dan tidak semua sistem memberi ruang yang sama. Kerja keras hanya akan dihargai kalau sistemnya memang mau menghargai kerja keras. Aku melihat sendiri bagaimana kerja keras seringkali hanya menjadi alat untuk menutup lubang sistem. Ketika satu orang mau mengerjakan lebih banyak tugas tanpa kompensasi, sistem tidak memperbaiki struktur, tapi justru menyesuaikan diri untuk terus bergantung pada orang itu. Loyalitas berubah fungsi, bukan lagi sebagai nilai yang dihargai, tapi sebagai sumber gaya yang dieksploitasi. Dan yang paling menyakitkan, ini sering dibungkus dengan kalimat-kalimat yang terdengar manusiawi. Kita ini keluarga, kita sama-sama berjuang. Kalau perusahaan maju, semua ikut maju. Padahal kenyataannya, tidak semua orang ikut sampai garis akhir. Dalam filsafat kerja, ada satu perbedaan penting antara bekerja untuk bertumbuh dan bekerja untuk bertahan. Bekerja untuk bertumbuh memberi ruang pada peningkatan hidup, sementara bekerja untuk bertahan hanya cukup untuk menjaga agar tidak jatuh. Banyak pekerja di negeri ini, termasuk aku, berada terlalu lama di fase bertahan. Bertahan dari bulan ke bulan, dari gaji ke gaji, dari harapan ke harapan. Tanpa sadar, waktu habis bukan untuk berkembang secara ekonomi, tapi untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan. Di titik ini, kerja keras berubah menjadi sesuatu yang paradoks. Semakin keras kita bekerja di sistem yang tidak adil, semakin sistem itu stabil tanpa harus berubah. Karena kebutuhan sudah dipenuhi oleh pengorbanan individu. Sistem tidak merasa perlu memperbaiki diri selama selalu ada orang yang bersedia mengisi celahnya. Dan disinilah banyak orang akhirnya kelelahan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Lelah merasa tidak cukup, lelah merasa tertinggal, lelah merasa hidup seperti jalan di tempat. Kalau kita jujur, banyak dari kita sebenarnya bukan tidak kompeten, tapi terjebak di lingkungan yang tidak memberi nilai pada kompetensi itu. Skill berkembang, tanggung jawab bertambah, tapi kompensasi tetap. Ini menciptakan ilusi kemajuan. Secara teknis kita naik level, tapi secara ekonomi kita diam. Dan karena ini terjadi perlahan, tahun demi tahun, banyak yang tidak sadar sampai usia bertambah dan pilihan semakin sempit. Sejarah ketenaga kerjaan di banyak negara menunjukkan bahwa perbaikan kondisi kerja jarang terjadi karena kebaikan hati pemilik modal. Hampir selalu terjadi karena tekanan kolektif, regulasi yang kuat, dan kesadaran bahwa tenaga kerja bukan sekadar biaya, tapi manusia. Di negara-negara dengan perlindungan kerja yang baik, standar hidup tidak naik karena semua orang bekerja lebih keras, tapi karena sistemnya memastikan bahwa kerja keras tidak dibalas dengan kemiskinan. Di Indonesia, kita masih berada di fase transisi yang panjang, antara ingin bertumbuh sebagai negara, tapi belum sepenuhnya berani melindungi pekerja. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang akhirnya mengambil jalan realistis, bukan ideal. Bertahan, menyesuaikan diri, dan berharap keadaan berubah dengan sendirinya. Tapi harapan tanpa perubahan struktur seringkali hanya menjadi penundaan kekecewaan. Karena sistem yang tidak adil jarang runtuh dengan sendirinya. Ia bertahan justru karena banyak orang baik di dalamnya terus berusaha menyesuaikan diri. Dan ini bukan kritik terhadap pekerja, tapi refleksi tentang betapa kuatnya tekanan hidup yang membuat orang tidak punya banyak pilihan. Di usia tertentu, kesadaran itu datang, bukan sebagai kemarahan, tapi sebagai kejernihan. Bahwa hidup tidak bisa selamanya diserahkan pada janji sistem yang tidak pernah ditepati. Bahwa kerja keras memang penting, tapi kerja keras saja tidak selalu cukup.
bahwa ada batas di mana seseorang harus berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai jujur melihat realitas. Video ini bukan dibuat untuk menyalahkan pemilik usaha, bukan juga untuk menyudutkan negara, dan tentu bukan untuk merendahkan pekerja. Video ini dibuat untuk mengatakan satu hal yang seringkali sulit diucapkan dengan tenang, bahwa banyak orang bekerja keras di sistem yang memang tidak dirancang untuk membuat mereka sejahtera. Dan mungkin dengan menyadari ini, kita bisa berhenti merasa sendirian, berhenti merasa gagal secara personal, dan mulai melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang lebih besar dari diri kita masing-masing. Kesadaran tidak selalu langsung mengubah keadaan, tapi ia bisa mengubah cara kita memandang hidup, membuat kita lebih hati-hati dalam memberi loyalitas, lebih sadar dalam menilai-nilai diri, dan lebih jujur pada apa yang sebenarnya kita hadapi. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk jujur pada realitas, bahwa kerja keras saja tidak selalu cukup kalau sistemnya memang tidak adil.